Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai HTNers. Ketemu lagi dengan saya Syafaat Anugrah Pradana dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah masih ada yang galau atau lagi patah hati? Kalau masih galau, Bapak sarankan jangan menonton video pembelajaran ini. Perbaiki perasaannya terlebih dahulu, kemudian kita lanjut belajar bersama. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan peraturan daerah. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman pasti sudah tahu peraturan daerah itu apa. Sekarang kita mau tahu bagaimana sih proses pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Peraturan daerah di Indonesia tidak serta-merta langsung terbit begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Kalau kita analogikan ibarat sepasang kekasih yang tidak langsung saling jatuh cinta begitu saja, melainkan harus melalui proses perkenalan atau ta'arufan terlebih dahulu. Lalu kemudian komunikasi intensif dan seterusnya. Taulah bagaimana kelanjutannya. Hehehe. Baik, kita kembali ke konten awal. Ada 5 tahapan yang harus dilalui untuk membentuk sebuah peraturan daerah. Mula-mula pada proses pembentukan peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota, dimulai dari tahap perencanaan. Apa itu tahap perencanaan? Tahap perencanaan adalah tahap pertama yang harus dilalui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk sebuah peraturan daerah. Tahap perencanaan ini merupakan fondasi lahirnya sebuah peraturan daerah, sebab kualitas sebuah peraturan daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana arah jangkauan terkait keberlakuan peraturan daerah ini kalau sudah diberlakukan. Kita analogikan lagi. Bagaimanapun eratnya sebuah hubungan rumah tangga jika tidak didasari atas fondasi pemahaman agama yang kuat. Yakin dan percaya bibit-bibit keretakan itu pasti akan muncul di kemudian hari. Serius amat ya. Hehe. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap penyusunan. Tahap penyusunan ini melibatkan tenaga ahli yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Mengapa harus melibatkan tenaga ahli? Jawabannya adalah karena namanya saja naskah akademik, sehingga yang menyusun haruslah akademisi atau orang-orang yang bergelut dalam dunia akademik. Tahap selanjutnya adalah tahap pembahasan. Pada tahap ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan musyawarah bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah. Teman-teman perlu ketahui bahwa pemerintah daerah itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, tapi hanya kepala daerah dan perangkat-perangkatnya saja. Kita lanjut pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan pemerintah daerah bertujuan untuk menemukan kesepakatan bersama dalam rangka menetapkan rancangan peraturan daerah ini menjadi sebuah peraturan daerah. Di sini biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang sebab kadangkala harus melalui diskusi informal demi menetapkan rancangan peraturan daerah ini. Selanjutnya, tahap penetapan. Rancangan peraturan daerah yang telah dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan bersama untuk dijadikan sebagai peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Tahapan terakhir dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah tahap pengundangan. Pada tahap ini, peraturan daerah yang telah ditetapkan tadi diundangkan dalam lembaran daerah provinsi kalau merupakan peraturan daerah provinsi, dan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten kota kalau merupakan peraturan daerah kabupaten kota. Apa tujuan dari pengundangan ini? Tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa peraturan daerah ini diketahui oleh masyarakat umum atau dalam bahasa hukumnya adalah berlaku yang namanya fiksi hukum. Yaitu masyarakat dianggap tahu atas hadirnya peraturan daerah ini. Jadi, demikian penjelasan singkat terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.